Kalau misalnya kalian seorang hardcore gamer yang ingin memainkan game setiap saat, mulai dari di tempat makan, di kamar mandi, di tempat tidur, maupun di kendaraan umum, tentunya laptop gaming itu tidak cocok untuk kalian karena walaupun laptop gaming itu merupakan portable Windows, tapi laptop tuh tetap memerlukan meja dan kursi agar dapat kalian gunakan secara nyaman dan maksimal. Ya memang di luaran sana ada beberapa handheld gaming seperti contohnya Nintendo Switch, cuman untuk gamenya ini sangat terbatas banget. Tidak semua game yang ada di luaran sana itu hadir di Nintendo Switch. Dan ada lagi yang namanya Steam Deck, cuman sayang sekali Steam Deck itu tidak resmi masuk ke Indonesia. Dan kali ini Asus menghadirkan handheld gaming secara resmi, yaitu Asus ROG Ally yang harganya itu di Rp11.299.000. Dan di ROG Ally ini masih menggunakan sistem operasi Windows 11 yang notabene ini merupakan sistem operasi yang sama dengan komputer maupun laptop konvensional yang kalian punya. Dan tentunya di sini kalian masih dapat menggunakan Windows secara penuh, seperti mulai dari Office, browsing, semua aplikasi Windows itu dapat dijalankan di ROG Ally. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli handheld gaming ini, kalian bisa cek di IT Garage, karena IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi teman-teman yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian perlu laptop gaming, laptop untuk kerja, untuk kuliah, untuk sekolah, ataupun handheld gaming untuk kalian mainkan setiap saat, kalian bisa cek di IT Garage karena mereka punya banyak varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. So langsung aja kita masuk ke review dari si ROG Ally. Secara desain ini memang sebuah handheld gaming, bukan sebuah laptop maupun mini PC pada umumnya, karena terdapat joystick dan tombol XYAB yang untuk kalian memainkan game. Di sisi depannya ini terdapat sebuah joystick di sebelah kiri dan kanan beserta dengan tombol navigasi dan tombol XYAB, dan di bagian tengah ini terdapat layar yang berukuran 7 inci beresolusi Full HD dengan IPS level, dan untuk refresh rate-nya berada di 120 Hz. Color gabungnya ini sudah 100% sRGB. Kemudian di bagian bawahnya ini diberikan 2 buah lubang speaker untuk di bagian kiri dan kanannya. Dan kalau misalnya kalian perhatiin di sudut kiri kanannya ini terdapat garis-garis yang dimana di sebelah kanannya ini terdapat tulisan ROG. Di samping layarnya ini juga terdapat tombol sebagai navigasi Armoury Crate dan shortcut untuk keperluan main game. Dan di sudut kiri kanan bawahnya ini terdapat logo mata ROG. Di bagian belakang ini tidak ada lekuan, namun terdapat garis-garis ciri khas ROG pada umumnya. Dan terdapat 2 buah lubang intake udara, di mana yang satunya ini membentuk lambang mata ROG. Dan terdapat 2 buah tombol makro yang dapat kalian atur dari aplikasi Armoury Crate. Di sisi atas ini terdapat 4 buah tombol trigger untuk di bagian kiri dan kanan. Untuk kelengkapan port ini terdapat 1 audio combo jack, 1 micro SD reader yang sudah UHS 2, 1 SG mobile, 1 USB Type-C 3.2 yang sudah support DisplayPort dan power delivery. Dan terdapat tombol volume dan tombol power yang sudah integrated dengan fingerprint reader Windows Hello. Untuk material, ROG Ally ini menggunakan bahan full plastik, tidak ada bahan aluminiumnya. Namun untuk build quality-nya ini sangat kokoh. Pada saat saya twist-twist ini tidak ada pergerakan sama sekali dan tidak terdapat suara plastik berdecit. Pokoknya sangat kokoh. Namun untuk dimensi, kalau misalnya dibandingkan dengan Nintendo Switch, itu ukurannya itu sedikit lebih besar. Seperti yang kalian bisa lihat, ini lebih gede. Untuk panjangnya ini berada di 28 cm, lebarnya di 11 cm, dan untuk ketebalan ini berada di 3,2 cm. Untuk beratnya sendiri ini berada di 608 gram. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari si ROG Ally. Untuk prosesor ini menggunakan AMD Ryzen Z1 Extreme dengan 8 core, 16 thread, TDP ini berada di 30 watt. Untuk turbo boost ini mencapai 5,1 GHz. GPU-nya menggunakan integrated graphic AMD Radeon RDNA 3. RAM-nya sebesar 16 GB LPDDR5, dan untuk speed-nya berada di 6400 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanan sebesar 512 GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4 dengan ukuran 2230.
Di sini kalian sudah tidak dapat upgrade kapasitas RAM karena untuk RAM-nya sendiri ini sudah tersolder ke motherboard. Begitu juga dengan kapasitas penyimpanan, di sini kalian sudah tidak mendapatkan slot kosong, namun kalian masih dapat mengupgrade SSD-nya dengan cara mengganti SSD yang sudah terpasang di ROG Ally. Cuman saya sarankan nggak perlu karena untuk SSD 2230 itu sangat jarang banget beredar di pasaran, dan kalaupun ada itu harganya itu sangat mahal. Ya mungkin satu-satunya cara untuk upgrade kapasitas penyimpanan yaitu menggunakan micro SD yang speednya itu sudah UHS 2. Untuk sistem cooling, ROG Ally ini menggunakan satu heat pipe dan 2 fan. Untuk speakernya ini ada 2 di bagian depan kiri dan kanan. Dan ini untuk suara speakernya yang saya bandingkan dengan Nintendo Switch OLED, dan untuk volumenya ini sama-sama berada di 75%. Untuk konektivitas, di sini sudah menggunakan Wi-Fi 6E dan Bluetooth versi 5.3. Kapasitas baterai sebesar 40 Wh dan untuk chargernya sebesar 65 Watt yang sudah menggunakan USB Type-C. Sekarang kita coba tes performa dari si ROG Ally. Saya penasaran jika dibandingkan dengan laptop gaming, ROG Ally itu setara dengan laptop gaming berapa juta. Untuk kecepatan SSD, kecepatan bacanya ini berada di 4306 MB per detik. Dan untuk kecepatan tulis berada di 1736 MB per detik. Di tes berikutnya saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 2 menit 51 detik. Masuk di tes Cinebench R15. Di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2280. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 5394. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1775 dan untuk multicore mendapatkan 13900. Di Forma mendapatkan 1699 dengan rata-rata 29 fps. Di PC Mark 10 mendapatkan 7181. Di tes berikutnya ini saya menggunakan 3D Mark. Di CPU Profile mendapatkan 6747. Di Night Rate mendapatkan 29045. Di Firestrike mendapatkan 7461. Di Time Spy mendapatkan 3108. Dan untuk di Port Royal mendapatkan 1282. Kemudian saya coba stress test ROG Ally menggunakan Time Spy. Sayang sekali di sini tidak lolos, hanya mendapatkan 96,4%, dan untuk TDP GPU-nya ini berada di 45 Watt. Kemudian untuk tes ketahanan baterai, di sini saya coba looping video dengan brightness-nya ini berada di 50% dan untuk volumenya berada di 50%. Baterai ini dapat bertahan selama 8 jam 48 menit. Namun siapa yang beli ROG Ally yang fungsinya itu untuk nonton video? Tentunya nggak ada, karena mereka yang beli ROG Ally sudah dipastikan mereka beli untuk main game. Nah, untuk baterainya dipakai main game ini hanya bertahan selama 2 jam saja, yang tentunya itu sangat tidak portable banget. Selama 2 jam kalian main game, baterainya itu sudah habis, ya sangat tidak efisien sama sekali. Dan nanti saya bahas di kesimpulan, tapi sekarang kita coba tes main game dulu apakah sekenceng itu, sespesial itu untuk main game di ROG Ally. Di sini saya coba 2 kali tes. Yang pertama itu memakai power adapter, dan yang kedua itu saya menggunakan mode handheld seperti ini, karena memang tujuan orang beli ROG Ally itu dapat dimainkan di mana saja. Dan untuk tes main gamenya kalian bisa cek di video berikut.
Jadi itu saja untuk tes performa dan tes main game di Asus ROG Ally. Sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang handheld gaming ini. Untuk sisi positifnya, yang pertama untuk di harga 11 juta, saya rasa performanya ini sangat luar biasa banget. Karena jika dibandingkan dengan laptop gaming yang harga 11 juta, 15 juta, performa dari Asus ROG Ally itu masih berada di atas mereka. Karena setelah saya cek performa dari ROG Ally ini, untuk skor CPU-nya itu setara dengan laptop harga 20-25 juta. Dan itu amazing banget ya, untuk di harga 11 juta, performanya itu setara dengan laptop gaming 25 juta. Tapi perlu dicatat itu adalah skor performa dari CPU-nya. Berbeda halnya dengan GPU-nya karena di ROG Ally ini menggunakan integrated GPU yang tentunya untuk performa GPU-nya itu tidak sebaik laptop gaming di harga 20-25 jutaan. Yang kedua yaitu ada di layarnya yang color gamutnya itu sudah 100% sRGB dan untuk refresh rate-nya ini sudah 120 Hz. Yang kalau misalnya saya bandingkan dengan laptop gaming harga 10 juta sampai 20 juta, itu rata-rata masih di 67% sRGB. Yang sudah dipastikan untuk pengalaman main game di ROG Ally itu jauh lebih fantastis dibandingkan laptop gaming rentang harga 10 sampai 20 jutaan. Dan untuk layarnya ini juga kecil banget, berukuran 7 inci tapi beresolusi Full HD yang sudah dipastikan kerapatan pixelnya itu lebih rapat dibandingkan laptop-laptop gaming yang beresolusi Full HD tapi berukuran 14 sampai 15 inci. Yang ketiga yaitu ada di sistem operasinya ini masih menggunakan Windows 11 yang pure seperti PC maupun laptop konvensional yang biasa kalian gunakan, yang tentunya ini merupakan sisi negatif dan sisi positif. Sisi positifnya dulu, kalian dapat menggunakan ROG Ally ini selayaknya sebuah mini PC. Kalian tinggal menghubungkan monitor, keyboard, dan mouse, dan kalian sudah mendapatkan mini PC yang tentunya kalian bisa menjalankan Word, menjalankan Chrome, pokoknya layaknya sebuah komputer pada umumnya. Untuk sisi positif yang lainnya yaitu ada di software dari Armoury Crate-nya yang saya rasakan Armoury Crate di ROG Ally itu lebih matang jika dibandingkan dengan laptop ROG pada umumnya. Karena untuk Armoury Crate di ROG Ally itu mulus banget berjalannya. Jika dibandingkan dengan laptop gamingnya, Armoury Crate di ROG Ally itu jauh lebih mulus gitu. Dan untuk settingannya itu tidak susah, tidak ngelek, karena kok Armoury Crate di laptop ROG itu mau buka Armoury Crate-nya itu lama banget gitu loh. Tapi di ROG Ally itu cepet banget dan terdapat shortcut yang bisa kalian atur, kalian mau setting apa aja, yang dengan satu tombol kalian sudah dapat mengganti semua parameter yang kalian butuhkan. Yang lagi-lagi itu tidak ada di sebuah laptop ROG. Dan yang berikutnya yaitu ada di tombol powernya yang sudah dilengkapi dengan fingerprint reader Windows Hello. Untuk kelebihannya saya rasa itu saja. Nggak boleh banyak-banyak ya, karena ini masih generasi pertama, jadi nggak boleh banyak-banyak banget. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari si ROG Ally. Yang pertama saya rasa yaitu ada di generasinya. Ini masih generasi pertama yang tentunya masih banyak R&D di handheld ini. Yang pastinya masih trial and error. Si Asus ini masih coba buat produknya. Dan lihat apa saja kekurangan yang ada di ROG Ally yang tentunya nanti akan dikembangkan di generasi berikutnya. Yang kedua, di sistem operasinya Windows 11. Karena jika dibandingkan dengan Nintendo Switch, PSP, maupun Steam Deck, mereka punya sistem operasi pribadi sendiri, tidak berupa Windows. Jadi untuk sistem operasinya itu lebih dioptimalkan dengan hardware-nya yang sudah dipastikan secara performa itu jauh lebih baik. Karena kalian tahu sendiri untuk sistem operasi Windows itu berat banget. Apalagi untuk sebuah handheld gaming yang tujuannya itu hanya untuk main game, dengan sangat terpaksa prosesor, GPU, RAM maupun storage-nya itu harus dibagi dengan si sistem operasi dari Windows-nya sendiri. Karena Windows itu selalu ada background task yang berjalan di belakang yang tidak kalian lihat gitu loh. Sebagai contoh ini deh, saya begitu buka Task Manager, saya tidak menjalankan apapun.
Untuk RAM-nya itu sudah terpakai 30%. Untuk CPU-nya ini berjalan terus karena tetap ada background task yang berjalan di sistem operasi Windows 11. Ya, itu merupakan kekurangan dari sebuah handheld gaming karena itu mengganggu total performa dari si handheld tersebut. Cuman sisi positifnya seperti yang saya bilang, kalian punya banyak keleluasaan. Kalian bisa dengan mudah mau apain aja sebuah handheld gaming ini. Mau install game dari luar itu juga bisa banget karena memang pada dasarnya ini adalah sebuah Windows. Kekurangan berikutnya yaitu ada di baterainya, dan yang di posisi baterai ini saya rasa ini merupakan R&D terbesar dari si ROG Ally karena sebuah handheld gaming tentunya harus bertahan lama pada saat dimainkan di luar. Karena kalau misalnya hanya bertahan 2 jam itu sama aja bohong sih menurut saya. Karena tujuannya sebuah handheld gaming itu tentunya dapat dimainkan di luar rumah tanpa perlu colokan listrik. Tapi di ROG Ally ini hanya dapat bertahan selama 2 jam yang tentunya itu waktu yang singkat banget untuk ukuran sebuah handheld gaming. Di sisi negatif berikutnya yaitu di kelengkapan port. Untuk ROG Ally ini hanya dilengkapi dengan satu USB Type-C yang tentunya ini sangat minus besar banget. Kecuali Asus menyediakan docking untuk si ROG Ally yang fungsinya itu extension dari satu port menjadi banyak port. Karena dengan kapasitas penyimpanan sebesar 512 GB, tentunya itu tidak cukup untuk menampung game-game AAA zaman sekarang yang ukurannya tuh gede-gede banget. Sebagai contoh aja, saya tadi menggunakan dongle agar saya dapat mencolok eksternal SSD saya agar dapat memainkan game-game seperti Cyberpunk, Witcher 3 yang kalau bisa ditotalkan tentunya kapasitas penyimpanan di ROG Ally itu tidak cukup. Tapi sebenarnya di dalam paket pembelian kalian mendapatkan docking, yaitu docking kertas yang bertuliskan ROG yang fungsinya agar si ROG-nya ini dapat berdiri tegak di atas meja. Yang saya nggak ngerti ini fungsinya bagus sih fungsinya, cuman kami perlu yang lebih dari sekedar penyangga gitu. Ini penyangga kertas. Yang kita butuhkan itu adalah docking asli untuk mengextension sebuah port. Karena dengan satu USB Type-C saja tentunya itu tidak cukup, apalagi kita memerlukan satu USB Type-C ini untuk ngecas si ROG Ally. So, mungkin itu saja untuk review dari si Asus ROG Ally. Secara keseluruhan saya suka, tapi menurut saya bukan sekarang waktunya beli karena ini merupakan generasi pertama yang masih memerlukan banyak research and development. Tapi kalau misalnya kalian yang sudah nggak sabar, ya beli aja lah, nggak apa-apa. Karena untuk device ini menurut saya bagus. Apalagi kalau misalnya kalian tuh sultan-sultan ya, yang kalian punya monitor, kalian punya keyboard Bluetooth, mouse Bluetooth, ya kalian bisa gunakan si Asus ROG Ally ini sebagai mini PC kalian yang tinggal kalian bawa kemana-mana. Ya, itulah. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton video ini. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. So, sekian dulu video kali ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, jangan lupa untuk di-subscribe dan dinyalain tombol loncengnya. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton dan sampai jumpa lagi di video review berikutnya. Bye-bye.